Selamat datang sahabat-sahabat sekalian. Hari ini saya bersama Saya Fahri Motohari. ya. Di sini kita akan membahas mengenai organisasi eksternal yaitu IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sebelumnya Mas Fahri udah lama di IMM, Mas? Saya di IMM itu baru 1 tahun kurang lebih. Baru ya. Berarti dulu sempat ikut IPM. Saya ikut IPM sejak saya kelas 11 SMA sampai saya kelas 12. Habis itu saya sudah berhenti dari IPM. Saat saya kuliah saya lanjut masuk ke IMM. Siap. Langsung aja ya Mas. Oke. Kita bahas inti dari IMM. Kalau di IMM itu visi misinya itu kayak gimana Mas? Untuk IMM sendiri, visi misinya itu nanti kita mengikuti yang namanya Trikoda Dasar atau kadang kalau kita sebutnya itu atau saya rincinya Trikoda itu ada 3 tentu saja sesuai namanya Tri. Itu di situ ada religiulitas, intelektualitas sama humanitas. Tapi sebelum dari itu saya kasih tahu terlebih dahulu bahwasanya IMM itu ada tujuan utama, yaitu mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang nantinya dan sudah pasti itu berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, untuk tadi yang sudah saya sebutkan, ada Trikoda tadi, itu akan menjadi fondasi utama yang dalam membentuk visi dan misi Muhammadiyah, visi dan misi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dalam 3 aspek ini saya sebutkan saja satu-satu. Itu religiulitas. Itu di sini kita mengambil visi di sini itu menjadi sebuah kader Islami yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Habis itu pada misi di religiulitas kita memiliki visi yaitu melakukan pembaharuan agama, merealisasikan akhlakul karimah. Kata pembaharuan di sini bukan berarti kita ingin mengutak-atik secara dalam. Kita hanya ingin mensingkirkan bid'ah dan khurafat. Habis itu kita masuk ke yang intelektualitas. Pada intelektualitas ini kita memiliki visi yaitu menjadi pusat-pusat unggulan intelektual dan mampu melahirkan ide-ide pembaharuan dan pengembangan. Pada di intelektual ini kita juga memiliki misi yaitu mendorong kader untuk menjadi seseorang yang cerdas, wawasan luas, kritis dan logis. Lalu kita ada di humanis atau humanitas. Kita ada visi yaitu mewujudkan perubahan peradaban yang berkemajuan dan memiliki adab yang tinggi. Pada humanitas ini kita juga memiliki sebuah misi yaitu menekankan pentingnya kerja keras, semangat dan kepekaan sosial. Jadi kurang lebih dari 3 aspek itu yang menjadi landasan berdirinya visi dan misi Muhammadiyah. Oke. Visi dan misi Ikatan Mahasiswa. Ya, betul. Terus kalau buat kayak tokoh yang menjadi panutan dalam organisasi ini itu siapa? Untuk tokoh sendiri sudah pasti yang pertama kita ada panutan itu ya pendiri Muhammadiyah sendiri yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu ada tokoh yang kedua menurut saya itu ada Dr. Andes Muhammad Jasman Al-Kindi. Beliau inilah yang melahirkan sebuah pemikiran dari Trikoda ini. Oh iya ya. Jadi tokoh utamanya itu 2 itu aja. Saya rasa untuk yang paling penting, ya. Iya, 2 itu dulu. Oke. Terus kenapa Masnya itu pengen masuk IMM? Karena saya sendiri kebetulan saya lahir di keluarga yang moderat sebenarnya. Ya. Jadi saya tidak terlalu tertuju. Saya dibebaskan untuk memilih apakah mau masuk ke Nahdliyin atau Muhammadiyah, itu saya dibebaskan. Saya merasa di Muhammadiyah itu memang unggul akan ilmunya dalam ilmu-ilmu umum yang saya maksud. Ya. Bukan berarti
selain Muhammadiyah itu nggak bagus. Semua itu bagus. Ya, betul. Hanya saja saya merasa mungkin saya cocok di Muhammadiyah nih. Akhirnya saya coba tuh masuk di Muhammadiyah. Akhirnya sampai sekarang saya keterusan di Muhammadiyah dan saya memutuskan untuk bergabung aja nih ke IMM untuk sekalian memperdalam apa-apa yang sudah saya dapatkan dari sejak saya SMP. Gitu. Berarti dulu dari SMP memang udah Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ini Mas, apa namanya itu? Kan di ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu adalah semboyan. Asabiqul khairat. Iya. Ya, betul kan ya? Nah, itu artinya apa tuh Mas? Kenapa kok semboyannya Asabiqul khairat? Saya artikan terlebih dahulu ya, fasabiqul khairat itu memiliki arti berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kenapa kok kita mengambil slogan ini atau mengambil kata-kata ini? Tentu saja sebagai seseorang pribadi manusia, semua orang kan pasti punya keinginan untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, kita itu mendorong diri kita, ayolah kita itu bukan hanya melakukan saja, tapi juga berlomba-lomba. Kita melakukan hal yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan kita, dan untuk bangsa kita. Nah, gitu. Lebih seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Bagaimana IMM itu menggabungkan antara bagaimana IMM menggabungkan antara visi misi dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar ala Muhammadiyah. Kalau menurut saya pribadi, dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu bisa dikatakan outputnya, karena pada dasarnya artinya amar ma'ruf nahi munkar itu kan mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Sementara di IMM itu bisa dibilang kita sebelum menuju ke arah dakwah itu. Jadi tadi kan visi misinya IMM saya katakan salah satunya itu ada menjadi pusat-pusat unggulan intelektual dan mampu melahirkan ide-ide pembaruan. Habis itu ada juga yang menjadikan Islam sebagai idealitas, landasan dan jiwa bagi setiap kader. Jadi kalau menurut saya pribadi itu bagaimana cara kita menggabungkan antara visi misi IMM ke dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tentu saja ya di IMM ini itu kita belajar itu gimana cara jadi orang yang kritis, gimana cara jadi orang yang mampu mengajak, mampu bisa terjun ke dalam masyarakat dan merealisasikan atau melaksanakan dari apa yang sudah dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu tadi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadinya kalau kita benar-benar mengikuti apa itu visi misi IMM, tentu saja pas kita menggabungkan dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu nggak bakal kesulitan, karena pada dasarnya itu hal yang sama, bukan hal yang berbeda. Gitu. Cukup. Oke, siap. Terus ini lanjut. Menurut Anda, menurut sampean ya Mas, pribadi, makna IMM dalam gerakan Islam sebagai gerakan Islam, ya itu sih bahasanya. Apa makna dari IMM sebagai gerakan Islam? Nah, itu. Apa makna dari IMM sebagai gerakan Islam? IMM itu kan organisasi ya, organisasi dari Muhammadiyah. Dalam kata-kata ini, IMM sebagai gerakan Islam itu ya memang benar, IMM itu sebagai gerakan Islam. Jadi dalam Muhammadiyah tentu kan apa ya, juga memilih kader-kader. Ya. Kader-kader yang nantinya bakal digembleng, diajarkan begini loh cara mendidik warga, begini loh cara terjun ke masyarakat, begini loh cara menjadi seorang kader yang berwawasan luas, begini loh cara menjadi kader yang nantinya bisa berguna bagi masyarakat dan negara.
dari hal itu mungkin bisa menjadi jawaban dari kata-kata IMM sebagai gerakan Islam, karena kita sejatinya itu nanti juga bakal terjun ke masyarakat. Kita semua kan nantinya dari organisasi manapun tetap bakal terjun ke masyarakat yang menjadi roda penggerak di masyarakat tersebut. Gitu. Oke Mas. Ini mungkin terakhir. Oke. Emang karena dari sananya suruh singkat aja ini kan. Oke, aman aja. Kan sampean mahasiswa nih Mas. Oke. Mahasiswa, kuliah, terus aktif juga organisasi. Itu sampean cara manajemen waktunya gimana Mas? Untuk memanajemen waktu saya dalam kuliah di organisasi ya, tentu saja kuliah itu yang paling utama Mas, tepat. Jadi mau sesibuk apapun organisasi, kuliah itu nggak boleh ditinggal. Kalau sampai kuliah kita itu keteteran gara-gara organisasi, maka tinggalin aja organisasi tersebut. Berarti itu bukan organisasi yang bagus buat dirimu dan untuk kuliahmu. Karena kalau bisa dibilang organisasi itu sifatnya sunnah, kita nggak harus mengikutinya, opsional saja kan. Sementara kuliah itu sifatnya wajib, karena kita sudah dibiayai orang tua dah relakan apa-apa untuk kita bisa masuk ke dalam dunia perkuliahan. Jadi untuk manajemen saya tetap kuliah paling utama, selesaikan semua pekerjaan kuliah seperti tugas atau lain sebagainya, barulah saat itu kita menyelesaikan kewajiban kita yang ada di organisasi. Oke, seperti itu. Oke, siap. Terima kasih ya Mas ya, sudah meluangkan waktunya. Sami-sami. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin itu saja wawancara kita. Ngobrol ya Mas. Boleh. Ya, ngobrol. Nanti dilanjut lain waktu ya Mas. Oke. Siap. Terima kasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.